Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak solihah, para penghafal Quran? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dan insya Allah akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik masih di tema 5 dengan judul cuaca, dan kita sudah ada di subtema 2 yaitu perubahan cuaca. Silakan kakak solihah sekalian menyimak video pembelajaran ini dan mengerjakan semua tugas yang ada dalam video pembelajaran ini. Baiklah kak, kita langsung mulai saja pembahasan materi kita, yaitu tentang perubahan cuaca. Nah, Ustazah mau tanya dulu, bagaimana keadaan cuaca di tempatmu pagi ini? Insya Allah beberapa tempat mungkin sama kak ya. Hari ini cuaca alhamdulillah cerah ya. Nah, ingatkah kamu sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu ketika kamu bangun di pagi hari sedang turun hujan ya? Beberapa hari yang lalu hujan dan hari ini insya Allah cerah. Ternyata ada perubahan cuaca kak ya. Cuaca menjadi tidak menentu. Misalnya 2 hari yang lalu hujan, hari ini cerah, mungkin besok hujan lagi ya. Nah, dari mana kita mengetahui perubahan cuaca ini? Nah, sebagaimana sudah kita bahas di subtema 1 kemarin, perubahan cuaca dapat kita ketahui dari perakiraan cuaca ya, yang ada di biasanya ada ditayangkan di berita di televisi ya. Atau kita juga bisa mengetahui perubahan cuaca melalui surat kabar ya. Biasanya ada kayak di situ tentang misalnya perakiraan cuaca hari ini ya. Nah, selanjutnya di situ ada gambar ya. Kalian simak gambar ini sambil mendengarkan teks bacaan yang akan Ustazah baca ya. Nanti teks bacaan ini adalah atau bisa kamu gunakan untuk menjawab atau mengerjakan tugas yang akan Ustazah sampaikan setelah ini ya. Saya baca dulu teksnya kak ya, yang berjudul Cuaca dan Kehidupan Manusia. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian yang basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng. Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, bermain sepeda, atau bermain sepak bola. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan juga membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Nah, demikian teks bacaan yang saya baca. Selanjutnya ada tugas. Nah, ini tugasnya kak ya. Nah, tugas ini kalian isi sesuai dengan teks yang Ustazah bacakan tadi ya. Di situ ada keadaan cuaca, ada 4 keadaan cuaca, dan kalian diminta menuliskan 2 kegiatan pada setiap keadaan cuaca ya. Situ sudah ada contoh 1 kak ya. Pada saat cuaca cerah, kegiatannya yang pertama menjemur pakaian, kemudian kalian isi kegiatan yang kedua. Begitu juga dengan keadaan cuaca di bawahnya. Kamu tulis setiap
keadaan cuaca, kamu tulis 2 kegiatan. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita Kak ya. Nah, di sini ada gambar. Kalian perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar pertama itu gambar anak-anak sedang bermain di halaman sekolah. Kemudian yang selanjutnya anak-anak bermain di dalam ruangan, kayak dalam kelas. Nah, kemudian di bawahnya itu anak-anak bermain di dalam rumah ya, ada yang membaca, ada yang melukis, ada yang sedang menggunting kertas ya. Nah, di gambar pertama itu adalah gambar anak-anak sedang bermain di luar kelas atau di lapangan sekolah ya. Nah, kegiatan ini bisa kalian lakukan ketika cuaca cerah ya. Nah, kemudian di gambar berikutnya itu mereka bermain di dalam kelas, mungkin saja waktu itu cuacanya hujan ya. Karena ketika cuaca hujan kita tidak disarankan untuk tidak bermain di luar kelas atau di halaman sekolah ya. Begitu juga di rumah ya. Ketika hujan turun, kamu sebaiknya bermain di dalam rumah ya. Tidak bermain di luar rumah atau di luar ruangan ya. Kita bacakan sedikit ya. Tak terasa, waktu istirahat, Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah. Namun, hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di dalam kelas saat cuaca hujan. Mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Nah, ketika istirahat selesai, mereka akan kembali merapikan kelas. Ya, merapikan kelas yang tadi mereka buat supaya bisa bermain dengan leluasa. Saat istirahat usai, mereka akan kembali merapikan kelas. Begitu juga ketika di rumah, Kak ya. Ketika kamu misalnya hendak bermain, kamu biasanya mengeluarkan mainan kamu ya, atau misalnya menggeser meja, menggeser kursi supaya kamu punya ruangan yang lebih luas untuk bermain. Nah, ketika selesai bermain, maka kamu juga harus kembali merapikan rumah, kayak merapikan kursi yang tadi kamu geser ya, merapikan mainan yang sudah kamu mainkan ya. Nah, ini tugas selanjutnya Kak ya. Ketika ini yang berhubungan dengan bacaan dan gambar yang tadi kalian simak ya. Tugas pertama yaitu menurutmu apakah sikap saling membantu dan bekerja sama itu penting ya. Ketika kamu selesai bermain atau ketika kamu akan bermain, kamu saling membantu bekerja sama, menggeser kursi misalnya, mengeluarkan mainan ya. Nah, di situ kamu bekerja sama. Menurutmu apakah sikap saling membantu dan bekerja sama itu penting? Nah, selanjutnya tuliskan 3 manfaat sikap saling membantu dan bekerja sama ya. Dalam hal kegiatan kamu di luar dan di dalam ruangan tadi ya, kamu bekerja sama dan saling membantu dengan teman atau dengan adik kakak. Nah, saya minta kamu menuliskan 3 manfaat sikap saling membantu dan bekerja sama. Selanjutnya Kak ya, saat cuaca cerah biasanya kita ingin mengkonsumsi atau makan yang segar-segar Kak ya, salah satunya buah-buahan. Nah, di sini ada gambar buah melon. Nah, buah melon juga sangat tepat Kak ya dimakan atau dikonsumsi saat cuaca cerah ya. Itu baik untuk kesehatan tubuh kamu ya. Nah, ini contohnya Kak ya. Saya ibaratkan ini ada 2 buah melon, 2 buah melon ya. Yang buah melon pertama Ustazah potong menjadi 8 bagian. Ya, sudah potong menjadi 8 bagian. Kemudian buah melon yang kedua Ustazah potong menjadi 6 bagian. Ya. Nah,
buah melon yang pertama setiap potongannya bernilai 1/8 ya. Buah melon yang kedua setiap potongannya bernilai 1/6. Nah, sekarang kalian bandingkan. Lihat perbandingan antara potongan buah melon yang bernilai 1/8 dan potongan buah melon yang bernilai 1/6. Mana yang lebih besar, Kak? Lihat potongannya, Kak ya. Lihat ukuran potongannya. Ada 1/8 dan ada 1/6. Mana yang lebih besar, Kak? Ya, benar. Yang lebih besar adalah potongan melon 1/6. Nah, di sini kita menyebutkan Kak ya, menyebutkan pecahan itu ya. Misalnya ada pecahan 1/2 sama tadi Kak ya, 1/6, 1/8 pecahan. Nah, saya mau mengingatkan kembali bahwa angka yang di atas itu disebut pembilang. Kak ya. Angka yang di atas itu disebut pembilang. Kalau dia 1/2 maka pembilangnya 1 karena dia angka yang di atasnya ya. Kalau dia 1/8 maka pembilangnya iya benar 1. Kalau dia 1/6 pembilangnya 1. Nah, kemudian untuk angka yang di bawahnya disebut penyebut. Angka yang di bawahnya disebut penyebut ya. Kalau 1/2 maka penyebutnya 2. Kalau 1/8 penyebutnya berapa, Kak? Ya, pembilangnya 1, penyebutnya 8 ya. Kalau 1/6 ya, pembilangnya 1, penyebutnya 6. Ingat Kak ya? Angka yang di atas disebut pembilang, angka yang di bawah disebut penyebut ya. Nah, selanjutnya nih ya, contoh perbandingan lagi Kak ya. Ada 2 kue ya, kue coklat dan kue vanila. Nah, kue coklatnya misalnya Ustazah potong menjadi 2 bagian ya. Kue coklatnya Ustazah potong menjadi 2 bagian sehingga setiap bagiannya bernilai 1/2 atau setengah ya. 1/2 juga bisa dibaca setengah ya. Kue coklat, ada 1 kue coklat dibagi menjadi 2, maka setiap bagiannya bernilai 1/2. Kemudian kue vanilanya Ustazah potong menjadi 3 bagian. Lihat gambar Kak ya. Ustazah potong kue vanilanya menjadi 3 bagian sehingga setiap bagiannya, setiap potongannya bernilai 1/3. Nah, sekarang kalian bandingkan. Sekarang kalian bandingkan besar kue coklat dan kue vanila yang sudah dipotong. Nah, ini Kak ya perbandingannya ya. Tadi kue coklatnya Ustazah bagi 2 sehingga nilainya 1/2 atau setengah. Dan kue vanilanya Ustazah potong menjadi 3 bagian sehingga setiap bagiannya bernilai 1/3. Mana yang lebih besar Kak? Mana yang lebih besar nilainya? Kalian lihat potongannya, ukuran potongannya Kak. Mana yang lebih besar? Iya, yang lebih besar adalah kue coklat dengan nilai pecahannya atau nilai bagiannya yaitu 1/2. Nah, selanjutnya ini Kak ada perbandingan lagi Kak. 1/4 kue coklat dibandingkan dengan 1/3. Mana yang lebih besar Kak? Ya, yang lebih besar adalah 1/3. Lihat ukurannya Kak ya. Maka 1/4 bagian kue coklat itu lebih kecil dari 1/3 bagian kue vanila ya. Yang lebih besar 1/3, jadi 1/4 lebih kecil dari 1/3. Selanjutnya 2/4 bagian kue coklat bandingkan dengan 2/3 bagian kue coklat. Lihat Kak ya, lihat ukuran besarannya ya. 2/4 dibandingkan dengan 2/3. Kue coklatnya 2/4, kue vanilanya 2/3. Mana yang lebih besar Kak? Iya, yang lebih besar adalah 2/3. Jadi 2/4 lebih kecil dari 2/3 ya. Saya ulangi lagi, 2/4 itu ukurannya lebih kecil dari 2/3. Selanjutnya
Bandingkan 3/4 bagian kue coklat dengan 3/3 bagian kue vanila. Lihat di situ gambarnya, Kak. Ada kue coklatnya nilainya 3/4, sedangkan kue vanilanya nilainya 3/3. Ya, ternyata 3/4 bagian kue coklat lebih kecil dari 3/3. Yang sudah ulangi, 3/4 bagian kue coklat lebih kecil dari 3/3 bagian kue vanila. Nah, mari kita amati sekali lagi, Kak. Amati sekali lagi. Bandingkan potongan kue coklat dan kue vanila berikut. Lihat, Kak, ya. Ada kue coklatnya 1/2. Kemudian di sebelahnya 1/3 kue vanila, kemudian kue coklat lagi 1/4, dan kemudian ada kue vanila lagi 1/6. Ya, ada pecahan 1/2, 1/3, 1/4, dan 1/6. Dapatkah kalian menarik kesimpulan dari lambang bilangan dalam potongan kue ini, Kak? Kalian perhatikan angkanya, Kak, ya. 1/2, 1/3, 1/4, 1/6. Nah, ini yang harus kalian ingat, Kak, ya. Harus kalian ingat kesimpulannya. Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Saya ulangi, makin besar angka penyebutnya. Angka penyebut itu yang mana, Kak? Angka yang di atas apa angka yang di bawah? Penyebut. Iya, penyebut itu angka yang di bawah. Ya. Penyebut itu angka yang di bawah. Kita ulangi, makin besar angka penyebutnya. Lihat, Kak, ya, angka penyebutnya itu ya, yang di potongan pertama angka penyebutnya 2. Kemudian yang di potongan kedua angka penyebutnya 3. Kemudian angka penyebutnya 4 di gambar yang ketiga. Kemudian di gambar terakhir angka penyebutnya 6. Ya. Coba perhatikan kalimat ini, Kak, ya. Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, itu cara membandingkannya, Kak, ya. Kalian lihat angka penyebutnya. Kalau angka pembilangnya sama, lihat angka penyebutnya, angka yang di bawah. Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Ya, dari gambar juga bisa dilihat, Kak, ya. 1/2, coba kalian lihat di gambar pertama dan gambar terakhir. Gambar pertama dan gambar keempat. Gambar pertama 1/2, lihat ukurannya, Kak, ya. Gambar per 6, gambar keempat 1/6. Mana yang lebih besar, Kak? Iya, yang lebih besar 1/2. Padahal penyebutnya itu lebih kecil dia, Kak, ya. Angka 2 dan angka 6, mana yang lebih besar, angka 2 dan angka 6? Yang lebih besar angka 6, ya. Nah, makin besar angka penyebutnya, ya, angka penyebutnya 6, kan lebih besar dari 2. Maka makin kecil nilai pecahan tersebut, ya. Jadi 1/6 lebih kecil dari 1/2. Ya. 1/6, lihat potongan 1/6, Kak. Yang di potongan keempat. Ya. Itu ukurannya lebih kecil dari 1/2. Ya, Kak, ya. Maka makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, itu yang harus kalian ingat, Kak, ya. Makin besar angka penyebutnya, maka makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, selanjutnya kalian perhatikan gambar pecahan ini, Kak, ya. Bagaimana jika angka penyebutnya sama? Saya ulangi, ya. Bagaimana jika angka penyebutnya sama, namun angka pembilangnya berbeda? Angka penyebutnya yang mana, Kak? Ya, angka yang di bawah, ya. Yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Bagaimana kalau penyebutnya sama? Perhatikan, Kak, ya. Yang digambar itu ada 1/2,
dan 2/2. 1/4 dan 2/4. Kemudian 1/8 dan 3/8. Penyebutnya semua sama Kak ya. 1/2 dan 2/2. Gambar pertama itu ya. 1/2 dan 2/2. Bagaimana cara kita membandingkannya? Kalau angka pembilangnya, angka penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Nah, ini yang harus kalian ingat. Makin besar pembilangnya, ya, lihat angka pembilangnya Kak ya. Kalau tadi kita melihat angka penyebut, ya, yang di atas tadi, yang kue vanila, kue coklat tadi, kita lihat angka penyebutnya. Maka kalau ini kita lihat angka pembilangnya, angka paling atas. Makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Ayo kita bandingkan gambar pertama. 1/2 pembilangnya 1 Kak ya. Kalau 2/2 pembilangnya 2. Angka yang di atas Kak ya. Tadi yang harus kalian ingat tadi, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Maka 1/2 dan 2/2 mana yang lebih besar Kak? Iya, 2/2. Ya, yang lebih besar 2/2 karena pembilangnya lebih besar dari 1. Maka untuk gambar pertama, 1/2 lebih kecil dari 2/2. Kita ulangi, 1/2 lebih kecil dari 2/2. Itu juga kalian bisa lihat ukurannya Kak ya, yang hijau ya, yang ditandai hijau itu. Kemudian gambar kedua, 1/4 dan 2/4. Makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahannya. 1/4 pembilangnya 1, 2/4 pembilangnya 2. Maka pembilang yang besar nilainya yang lebih besar pecahannya ya. Maka 1/4 lebih kecil. Nah, ya. 1/4 lebih kecil dari 2/4. Ya. 2/4. Lebih besar 2/4 Kak ya. Maka untuk gambar kedua cara membacanya 1/4 lebih kecil dari 2/4. Lihat angka pembilangnya. Selanjutnya nomor 3, gambar nomor 3, 1/8 dan 3/8. Ya, 1/8, lihat ukurannya juga, lihat gambarnya juga Kak ya, lihat ukuran dari gambarnya. 1/8 lebih kecil dari 3/8. Yang ini lebih mudah Kak ya menganalisanya ya, lebih mudah kalian memahaminya. Kalau angka pembilangnya lebih besar, berarti dia lebih besar nilai pecahannya ya. Kalau tadi kita lihat angka penyebutnya, maka yang ini kita lihat angka pembilangnya. Terbalik Kak ya. Nah, saya harap kalian sudah memahami penjelasan Ustazah. Silakan boleh minta bantuan Umi, Abi untuk kembali menjelaskan supaya kalian lebih memahami Kak ya. Nah, setelah itu kalian kerjakan tugas ini ya, ada tugas 1 sampai 10 dengan perbandingan nilai pecahan Kak ya. Isi dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Ada 10 soal. Silakan kalian kerjakan semua tugas. Berarti untuk subtema 2 ini ada 3 tugas Kak ya. Silakan dikerjakan di buku tugas 2. Ya, demikian saya sampaikan pembelajaran hari ini Kak ya. Saya harap kalian mengerjakan semua tugas. Saya akhiri pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.